Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang hatinya mungkin sedang sunyi, mungkin sedang letih, atau mungkin sedang berada pada titik yang tidak pernah mudah untuk dijelaskan dengan kata-kata. Ada masa dalam hidup di mana seseorang merasa telah berbicara terlalu banyak, telah berharap terlalu sering, dan telah menyusun doa begitu lama hingga mulai muncul pertanyaan dalam diri, apakah semua itu sudah cukup? Apakah usaha batin itu telah sampai? Atau apakah justru keheninganlah yang sedang Allah gunakan untuk mendekat lebih dekat kepada hati seorang hamba? Dalam perjalanan batin yang panjang ini, seseorang bisa jadi berhenti bukan karena berputus asa, bukan karena kehilangan keyakinan, bukan karena menyerah terhadap keadaan yang menekan, tetapi karena ia mulai menyadari bahwa mungkin justru dalam diam itu Allah sedang mendengarkan lebih dalam daripada saat bibirnya sibuk menyusun kalimat. Terkadang seseorang menjadi begitu lelah, bukan karena ia kehilangan iman, tetapi karena ia mulai yakin bahwa Allah telah mengetahui isi hatinya bahkan sebelum sebuah kata diucapkan. Dan dari kesadaran itulah, seseorang memilih untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia memilih diam bukan karena hampa, tetapi karena hatinya tahu bahwa Allah memahami bahkan yang tidak bisa dijelaskan. Mungkin engkau sedang berada di titik itu sekarang, sebuah titik di mana engkau tidak ingin lagi banyak bertanya, tidak ingin lagi memaksa sesuatu untuk terjadi, tidak ingin lagi mendesak takdir agar berubah sesuai keinginanmu. Engkau hanya ingin didengar, tanpa syarat, tanpa pertanyaan, tanpa harus membuka kembali luka yang telah terlalu lama dijaga di dalam dada. Pada tahap seperti ini, seseorang tidak membutuhkan nasihat panjang lebar. Ia hanya membutuhkan ruang hening di mana ia merasa tidak sendirian. Pada masa itu, hati seorang hamba bisa duduk di atas sajadah bukan untuk berbicara, bukan untuk menyusun permintaan, bukan untuk merinci keluhan, tetapi hanya untuk menenangkan gelombang dalam dadanya yang telah bergemuruh begitu lama. Ia duduk sambil merasakan bahwa diam pun sudah cukup, karena bahkan sebelum lidah bergerak untuk menyusun doa, Allah telah lebih dulu mengetahui segala yang tersembunyi di dalam hati. Ayat Al-Quran mengatakan, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah bahwa aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Ayat ini tidak meminta kita untuk fasih. Ayat ini tidak menuntut kita merangkai bahasa yang indah. Ayat ini tidak mensyaratkan kita berbicara panjang lebar. Ayat ini hanya mengajak kita untuk menghadap Allah dalam keadaan apapun, dengan hati apapun, dengan kondisi apapun. Karena itulah ketika seseorang hanya duduk dalam diam, tetapi hatinya terasa seperti sedang berbicara ke langit, itulah doa yang paling jujur. Doa yang tidak menggunakan kata, yang tidak mengenal retorika, tetapi memiliki kedalaman lebih besar daripada doa yang panjang, rapi, dan disusun dengan begitu fasih. Air mata tidak lahir karena seseorang lemah, tetapi karena ia akhirnya jujur kepada dirinya sendiri dan kepada Tuhannya. Ketika air mata jatuh tanpa suara, tanpa gerakan, tanpa kata, seseorang merasakan ketenangan yang aneh. Ketenangan yang tidak pernah bisa dijelaskan dengan akal, tetapi bisa dirasakan dengan sangat jelas di dalam dada. Mungkin itulah jawaban dari Allah yang turun sebelum seseorang sempat menyusun permintaan. Kadang Allah menjawab dengan cara yang sangat halus, bukan dengan perubahan situasi, bukan dengan datangnya solusi, tetapi dengan rasa tenang yang tiba-tiba muncul tanpa sebab duniawi. Itulah bukti bahwa Allah mendengarkan bahkan ketika seseorang tidak mampu mengatakan apapun. Pada suatu titik dalam hidup, seseorang bisa begitu kelelahan hingga ia tidak lagi tahu apa yang perlu diminta. Ia tidak tahu apakah harus berharap ini atau itu, apakah harus memilih jalan ini atau jalan yang lainnya, apakah harus tetap bertahan atau melepaskan semuanya. Pada saat itu, Allah yang maha lembut mengambil alih doanya. Allah melihat isi hatinya yang terlalu penuh untuk menjelaskan apa yang sebenarnya ia butuhkan. Allah mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi daripada rahasia itu sendiri. Bahkan hal-hal yang seseorang belum sadari telah Allah ketahui jauh sebelum kesadaran itu muncul. Kadang seseorang merasa dirinya tidak bisa lagi berdoa seperti dulu.
Ia merasa kehilangan kemampuan untuk merangkai kata. Ia merasa bingung mengapa ia tidak bisa meminta dengan jelas. Padahal itu bukan kegagalan. Itu adalah momen ketika Allah sedang membimbingnya dengan cara yang paling lembut. Allah seakan berkata dalam keheningan, "Biarkan aku yang menyusun doamu." Dan ketika Allah yang mengambil alih doa seorang hamba, maka perubahan yang terjadi bukan hanya pada hidupnya, tetapi pada isi jiwanya. Hidup yang tidak berubah masih tetap bisa terasa lebih ringan, lebih lapang dan lebih damai, hanya karena Allah menata ulang hatinya. Sahabatku yang hatinya mungkin sedang mencari tempat bersandar di tengah sunyi, ada masa dalam perjalanan ruhani ketika seseorang mulai merasakan bahwa dunia yang selama ini dipegang begitu erat ternyata tidak sekuat yang ia kira. Seseorang mulai melihat kenyataan bahwa manusia yang dulu dianggap akan selalu hadir ternyata pada akhirnya memiliki batasnya masing-masing. Mereka datang, mereka pergi, mereka hadir, mereka menjauh. Dan seseorang mulai menyadari bahwa dunia ini bergerak bukan sesuai keinginannya, tetapi berjalan sesuai hikmah yang ditetapkan Allah. Pada masa seperti itu, seseorang mungkin mulai bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa ia merasakan kekosongan yang dalam meskipun orang-orang masih ada di sekelilingnya? Mengapa ia merasa sendirian, padahal ia tidak benar-benar sendiri? Mengapa ia merasakan jarak dari sesuatu yang dulu sangat dekat? Namun perlahan, ketika ia mau jujur melihat lebih dalam, ia mulai memahami bahwa Allah sedang mendidik hatinya agar tidak bergantung terlalu kuat kepada makhluk, agar tidak menyandarkan ketenangan kepada sesuatu yang fana, agar tidak menggantungkan seluruh harapannya pada pundak manusia yang sama rapuhnya dengan dirinya. Allah ingin menarik seseorang kembali kepadanya, bukan dengan paksaan, bukan dengan ancaman, tetapi dengan cara yang paling lembut, yaitu melalui rasa kehilangan, melalui rasa sunyi, melalui momen ketika seseorang merasa tidak ada lagi tempat yang benar-benar mengerti beratnya isi hatinya. Ketika manusia mulai menjauh, ketika dunia mulai tidak lagi memberi kenyamanan, ketika suara sekitar tidak lagi mampu menenangkan, pada saat itulah seorang hamba seringkali mulai merasakan pelukan Allah yang tidak memakai tangan, tidak memakai suara, tetapi terasa jelas menyentuh kedalaman bermakna di dalam hati. Dalam diamnya, seseorang mulai merasakan bahwa ada satu kehadiran yang tidak pernah pergi. Kehadiran yang tidak membutuhkan kata untuk mengerti, tidak membutuhkan penjelasan untuk memahami, tidak membutuhkan alasan untuk menerima. Di sanalah seorang mulai menemukan bahwa hubungan antara hamba dan Tuhannya tidak selalu dibangun dengan doa yang panjang, tidak selalu melalui kalimat yang dirangkai rapi, tetapi justru seringkali tercipta dari keheningan yang dalam. Keheningan itu bukan hampa, tetapi hening yang penuh makna. Penuh kejujuran, penuh pasrah, penuh keyakinan bahwa Allah selalu lebih dekat daripada segala sesuatu yang tampak dekat. Keheningan seorang hamba bisa menjadi bentuk doa yang paling jernih, ketika ia hanya duduk menundukkan hati sambil berkata dalam batinnya, "Ya Allah, Engkau tahu semuanya, dan aku percaya kepadamu." Pada saat seperti itu, seseorang akhirnya memahami bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi juga pengakuan bahwa ia tidak memiliki apa-apa selain Allah. Doa bukan sekedar kalimat, tetapi juga bentuk penghambaan yang mengakui bahwa dirinya kecil, lemah, tidak mampu mengatur takdir, tidak memiliki kuasa atas perjalanan waktu, dan hanya bisa berserah kepada Yang Maha Mengatur. Sahabatku, seringkali seorang merasa bahwa ia harus menjelaskan segala sesuatu kepada Allah. Ia merasa harus menjabarkan rasa sakitnya, ia merasa harus merinci setiap kesulitannya, ia merasa harus memetakan apa yang ia ingin capai dan apa yang ia ingin hindari. Tetapi semakin dewasa seseorang dalam berhubungan dengan Tuhannya, semakin ia mengerti bahwa Allah mengetahui isi hati bahkan sebelum seseorang tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Allah mengetahui luka yang belum sempat diberi nama, Allah mengetahui keresahan yang belum sempat dijelaskan, Allah mengetahui harapan yang bahkan seseorang sendiri tidak tahu bagaimana memintanya. Pada titik tertentu, seseorang berhenti menjelaskan bukan karena ia kehilangan harapan, tetapi karena ia mulai yakin bahwa Allah telah melihat, mendengar dan memahami bahkan tanpa suara. Kepercayaan seperti ini bukan muncul dari kelemahan, tetapi dari kedewasaan iman. Seseorang yang benar-benar mengenal Tuhannya akan lebih tenang ketika ia tidak lagi sibuk memaksa dunia berjalan sesuai keinginannya, karena ia mulai memahami bahwa segala sesuatu yang Allah takdirkan selalu membawa kebaikan yang mungkin baru dapat dimengerti jauh setelah prosesnya berlalu. Ketika seseorang mulai memahami hal ini, ia juga mulai melihat dunia dari sisi yang berbeda.
Ia mulai mengerti bahwa apa yang ia sebut sebagai kehilangan bisa jadi adalah penjagaan, bahwa apa yang ia sebut sebagai keterlambatan bisa jadi adalah penyelamatan, bahwa apa yang ia sebut sebagai kesunyian bisa jadi adalah jalan untuk kembali kepada Allah dengan cara yang lebih lembut, lebih perlahan, dan lebih mendalam. Seseorang mulai menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkan seorang hamba, bahkan ketika hidup terasa sulit, bahkan ketika doa terasa berat, bahkan ketika hati terasa kosong. Justru dalam keadaan seperti itu, Allah hadir dengan cara yang lebih dekat, lebih halus, lebih lembut daripada sebelumnya. Pelukan itu terkadang hadir dalam bentuk ketenangan yang muncul tiba-tiba, dalam bentuk kesadaran bahwa seseorang tidak pernah sendirian meskipun dunia tidak mengerti, dalam bentuk kedalaman hati yang tiba-tiba menerima sesuatu yang sebelumnya tidak mampu diterima. Pelukan itu hadir dalam diam, tanpa suara, tanpa tanda, tetapi terasa begitu nyata hingga seseorang mengerti bahwa ia dicintai dengan cara yang berbeda dari cinta manusia. Sahabatku, jika engkau pernah merasakan bahwa hidup ini menjadi begitu sepi, ketahuilah bahwa kesepian itu bukan hukuman. Kesepian itu adalah undangan. Undangan lembu dari Tuhanmu agar engkau kembali kepadanya, undangan untuk berhenti mengandalkan diri sendiri, undangan untuk menyadarkan lelahmu sepenuhnya kepada Dia yang tidak pernah merasa lelah, undangan untuk merasakan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun selainnya. Dan pada saat engkau mulai menjawab undangan itu, engkau akan menyadari bahwa dunia tidak lagi sepenting dulu. Engkau akan menemukan bahwa ketenangan itu tidak datang dari jawaban, tetapi dari penerimaan. Tidak datang dari kepastian, tetapi dari keyakinan bahwa Allah menuntunmu meskipun engkau tidak mengerti arah langkahmu. Engkau akan merasakan bahwa diam tidak lagi menakutkan, tetapi justru menjadi ruang yang sangat indah. Ruang di mana engkau dan Allah berbicara tanpa kata, saling mendekat tanpa suara, dan saling menguatkan tanpa harus ada penjelasan apapun. Sahabatku yang sedang menapaki jalan panjang kembali kepada Allah, ada sebuah fase dalam kehidupan seorang hamba ketika ia mulai menyadari bahwa perjalanan batinnya tidak selalu ditandai oleh peristiwa-peristiwa besar, tetapi justru oleh perubahan-perubahan kecil yang muncul di dalam hati tanpa disadari. Seseorang mungkin tidak pernah mengalami kejadian yang mengejutkan, tidak pernah melihat tanda-tanda yang dramatis, tidak pernah mendengar bisikan yang luar biasa, namun ia mulai mendapati bahwa hatinya perlahan berubah. Hal-hal yang dulu membuatnya marah kini tidak lagi mengguncang jiwanya seperti dulu. Hal-hal yang dulu ia kejar dengan penuh ambisi kini mulai kehilangan daya tariknya. Hal-hal yang dulu terasa begitu penting kini terlihat kecil dibandingkan ketenangan yang sedang ia cari. Perubahan semacam itu bukan muncul dari kemampuan seseorang untuk menenangkan dirinya sendiri, bukan pula hasil dari kekuatan pikiran, tetapi lebih merupakan tanda bahwa Allah sedang menyentuh hatinya dengan cara yang paling lembut. Sentuhan yang tidak menciptakan kegemparan, tetapi mengubah arah pandang seseorang. Sentuhan yang tidak memasanya berubah secara tiba-tiba, tetapi membimbingnya pelan-pelan agar ia menemukan makna yang sebelumnya tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Dalam perubahan kecil itulah, mulai muncul kesadaran bahwa Allah sedang mendidik hatinya agar tidak terlalu sibuk mengejar sesuatu yang tidak membawa ketenangan sejati. Allah sedang menunjukkan kepadanya bahwa ada keindahan yang hanya dapat ditemukan ketika seseorang berani berhenti sejenak dari kejaran-kejaran yang tidak pernah usai. Ketika seseorang mulai menyadari perubahan semacam itu, ia mungkin merasakan kehadiran yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kehadiran itu bukan berupa sosok, bukan berupa suara, bukan pula berupa tanda fisik yang dapat ia tunjukkan kepada orang lain. Namun, ia merasakan bahwa sesuatu sedang membimbingnya dari dalam, memberikan cahaya yang tidak terlihat tetapi dapat ia rasakan. Cahaya itu membuatnya lebih jernih dalam melihat hidupnya, lebih tenang dalam menghadapi peristiwa yang sebelumnya terasa menekan, lebih mudah memahami bahwa apa yang tampak sebagai kegagalan sebenarnya adalah bagian dari perjalanan yang sedang membawanya ke arah yang lebih baik. Cahaya yang berasal dari Allah ini bukan seperti cahaya yang menyilaukan, tetapi cahaya yang menenangkan. Cahaya yang tidak memaksa mata untuk terbuka lebar, tetapi cukup untuk membuat seseorang menemukan jalan yang sebelumnya gelap. Cahaya itu hadir melalui kesadaran yang tiba-tiba muncul ketika seseorang merasa putus asa, melalui rasa aman yang muncul tanpa alasan, melalui kekuatan untuk bangkit kembali meskipun hati terasa sangat lelah. Cahaya itu juga hadir ketika seseorang mengingat Allah meski hanya dengan satu tarikan napas yang berisi pasrah, atau dengan satu kalimat dalam hati yang mengatakan bahwa ia percaya kepada apa yang Allah pilihkan untuknya. Sahabatku, ada saat dalam hidup ketika seseorang merasa bahwa ia telah berusaha keras untuk menjadi kuat, namun tetap saja ia merasa rapuh. Ia mencoba menegakkan dirinya dengan gagah,
tetapi dunia tetap mengguncangnya. Ia berusaha menyembunyikan air mata agar orang lain tidak melihat lukanya, tetapi hatinya tetap terasa berat. Pada titik inilah seseorang seringkali mulai memahami bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kemampuannya bertahan sendirian, tetapi pada kesediaannya bersandar kepada Allah. Banyak manusia mengira bahwa menjadi kuat berarti mampu menghadapi segalanya tanpa bantuan siapapun. Namun pada akhirnya mereka menemukan bahwa kekuatan seperti itu hanya membuat hati semakin keras dan semakin jauh dari ketenangan. Kekuatan yang Allah ajarkan berbeda. Kekuatan yang Allah berikan bukan berupa kekuasaan, bukan berupa harga diri yang tinggi, bukan berupa kemampuan untuk selalu menang dalam setiap keadaan, tetapi berupa ketangguhan, hati yang mampu menerima takdir dengan lapang, mampu menepaskan sesuatu yang tidak baik baginya, mampu tetap sabar meski jalan terlihat gelap, dan mampu tetap baik meski dunia tidak memperlakukannya dengan baik. Kekuatan seperti itu hanya tumbuh ketika seseorang membiarkan Allah menjadi tempat ia kembali, bukan ketika ia memaksa dirinya menjadi cukup kuat tanpa Allah. Ada pula masa ketika seseorang merasa tersesat bukan karena ia berada di tempat yang salah, tetapi karena hatinya belum menemukan arah. Ia mungkin sedang berada di tengah kehidupan yang tampak baik-baik saja, namun hatinya terasa kosong. Ia melakukan banyak hal, ia menyelesaikan banyak kewajiban, ia tersenyum kepada banyak orang, tetapi ada ruang dalam dirinya yang tetap tidak terisi. Kekosongan ini bukan tanda bahwa seseorang kurang bersyukur, melainkan tanda bahwa Allah sedang memanggilnya untuk memperbaiki hubungan yang lebih dalam. Allah sedang memanggilnya untuk kembali mendengar suara batinnya yang selama ini tenggelam oleh kesibukan. Allah sedang mengajak seseorang untuk merenungkan kembali apa yang menjadi tujuan sebenarnya dalam hidup. Banyak manusia merasa tersesat ketika mereka kehilangan sesuatu. Tetapi yang lebih sering terjadi adalah seseorang merasa tersesat ketika ia tidak lagi mampu mendengar hatinya sendiri. Dan hati yang tidak lagi mampu berbicara adalah hati yang jauh dari Tuhannya. Maka Allah hadir melalui kekosongan itu untuk mengingatkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang harus dipenuhi, yaitu hubungan seorang hamba dengan Rabb-Nya. Ketika panggilan itu mulai terdengar dalam hati, seseorang mungkin tidak langsung mengerti apa yang harus dilakukan, tetapi ia akan merasakan dorongan halus untuk lebih dekat kepada Allah. Dorongan itu muncul bukan dari tuntutan, tetapi dari kerinduan. Sahabatku, ketahuilah bahwa setiap kerinduan seorang hamba kepada Tuhannya tidak pernah dibiarkan tanpa jawaban. Allah tidak pernah menjauh dari orang yang mendekat kepadanya, tidak pernah membiarkan hambanya berjalan sendiri ketika ia ingin kembali, dan tidak pernah menolak doa yang datang dari hati yang tulus. Allah menerima setiap langkah kecil seorang hamba yang ingin kembali kepadanya, bahkan langkah yang sangat perlahan, bahkan langkah yang hampir tidak terlihat. Allah melihat niat sebelum melihat tindakan. Allah melihat usaha sebelum melihat hasil. Allah melihat air mata sebelum melihat kata-kata. Ketika seorang hamba mulai mendekat, meskipun hanya sedikit, Allah membalasnya dengan kedekatan yang jauh lebih besar. Kedekatan itu kadang terasa sebagai ketenangan, kadang sebagai kejernihan pikiran, kadang sebagai keberanian untuk memulai sesuatu yang baru, kadang sebagai kemampuan melepaskan sesuatu yang tidak lagi baik, dan kadang terasa sebagai penerimaan yang luas terhadap hal-hal yang tidak dapat diubah. Dan semakin seseorang merasakan kedekatan itu, semakin ia mengerti bahwa tidak ada hubungan yang lebih indah daripada hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Hubungan yang tidak memerlukan banyak kata, tetapi membawa banyak ketenangan. Hubungan yang tidak memerlukan banyak pembuktian, tetapi memberi banyak kekuatan. Hubungan yang tidak pernah patah meski manusia sering lupa. Sahabatku yang sedang mencari ketenangan di tengah riuh rendah kehidupan, ada masa ketika seseorang mulai memahami bahwa perjalanan kembali kepada Allah tidak hanya berbicara tentang bagaimana ia bangkit dari jatuhnya, tetapi juga tentang bagaimana ia menerima bahwa proses pendewasaan batin seringkali terjadi melalui hal-hal yang sangat pelan, sangat sunyi, dan sangat pribadi. Seseorang mungkin mengira bahwa perubahan besar dalam hidupnya akan terjadi melalui peristiwa yang mengguncang, tetapi justru perubahan yang paling dalam biasanya muncul melalui hal yang tampak sederhana, sebuah renungan pendek sebelum tidur, sebuah tarikan napas panjang setelah melewati hari yang melelahkan,
sebuah langkah kecil menuju perbaikan meskipun hatinya masih berubah-ubah, atau sebuah momen di mana ia hanya menatap langit dan merasakan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih luas daripada permasalahannya sendiri. Pada masa itu, seseorang mulai merasakan bahwa Allah tidak selalu mengajarkan sebuah pelajaran dengan cara yang keras. Allah justru seringkali mengajarkan dengan cara yang paling lembut, melalui perasaan-perasaan halus yang muncul di dalam hati. Perasaan itu bisa berupa keinginan kecil untuk memperbaiki diri, keinginan untuk lebih banyak berdiam diri, keinginan untuk berhenti membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain, atau bahkan keinginan untuk lebih sering menyebut nama Allah meskipun hanya dalam hati. Hal-hal sederhana seperti itulah yang menjadi awal dari perjalanan yang lebih besar, perjalanan yang akan membawa seseorang semakin dekat kepada Tuhannya meskipun ia tidak langsung menyadarinya. Ketika seseorang mulai mendalami proses itu, ia akan menemukan bahwa mendekat kepada Allah tidak selalu berarti meninggalkan dunia sepenuhnya. Justru, mendekat kepada Allah membuat seseorang lebih bijak dalam memandang dunia. Ia tidak lagi melihat dunia sebagai tujuan utama, tetapi sebagai tempat persinggahan yang penuh pelajaran. Ia tidak lagi melihat masalah sebagai bencana, tetapi sebagai bagian dari proses pemurnian hati. Ia tidak lagi memandang kegagalan sebagai akhir dari segalanya, tetapi sebagai jeda yang Allah berikan agar ia dapat melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih tinggi. Dunia tidak lagi menjadi sumber kecemasan, tetapi menjadi panggung tempat seseorang belajar memahami makna sabar, syukur, dan tawakal. Ketika seseorang mulai menyadari hal itu, ia mulai merasakan bahwa hidupnya berjalan lebih perlahan, lebih tenang, dan lebih terarah. Ia tidak lagi terburu-buru mengejar sesuatu yang tidak pasti. Ia tidak lagi memaksa sesuatu berjalan sesuai keinginannya. Ia lebih menerima bahwa setiap hal memiliki waktunya masing-masing, dan setiap waktu membawa hikmah yang berbeda. Di titik inilah, seseorang biasanya mulai menghayati bahwa kedekatan kepada Allah bukan hanya hadir dalam ibadah formal yang dilakukan di waktu-waktu tertentu, tetapi hadir dalam setiap hembusan napas, setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusannya, setiap lelahnya, dan setiap keikhlasannya dalam menerima apa yang tidak dapat ia ubah. Sahabatku, ada masa ketika seseorang mulai menengok ke belakang dan melihat bahwa apa yang dulu membuatnya menangis, kini telah menjadi sesuatu yang mampu ia terima dengan lapang. Ia tidak lagi merasa hancur oleh peristiwa masa lalu, meskipun pada saat itu ia merasa tidak akan pernah pulih. Ia mulai melihat bahwa ada hikmah yang Allah sembunyikan di balik rasa sakit itu. Hikmah yang hanya dapat dipahami setelah waktu berjalan cukup jauh. Hikmah yang mungkin berupa kedewasaan, berupa kemampuan merasakan empati dengan lebih dalam, berupa kekuatan untuk berdiri lebih teguh, atau berupa kepekaan hati yang tidak ia miliki sebelumnya. Allah seringkali memberi pelajaran melalui rasa sakit karena manusia lebih mudah membuka hatinya ketika ia sedang rapuh. Ketika seseorang kuat, ia seringkali merasa mampu mengendalikan segalanya. Tetapi ketika seseorang rapuh, ia mulai menyadari bahwa ia membutuhkan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Allah lalu mengisi ruang-ruang kosong itu dengan pemahaman, ketenangan, dan cahaya. Itulah sebabnya banyak orang mengatakan bahwa luka membuat mereka lebih mengenal Tuhannya. Bukan karena luka itu indah, tetapi karena di balik luka itu ada pelukan dari Allah yang tidak terlihat oleh mata. Pelukan yang muncul melalui ketenangan yang datang setelah tangisan panjang, melalui keikhlasan yang muncul setelah pergulatan yang melelahkan, atau melalui kekuatan yang tiba-tiba hadir ketika seseorang merasa ia sudah tidak mampu bertahan. Pelukan inilah yang tidak diberikan oleh manusia, tetapi hanya oleh Allah dengan cara yang paling lembut. Ada pula fase ketika seseorang mulai memahami bahwa tidak semua hal yang ia inginkan adalah hal yang baik untuknya. Ada doa yang ia panjatkan bertahun-tahun tetapi tidak dikabulkan, bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi karena Allah mengetahui bahwa doa itu akan membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan perjalanan ruhani seseorang. Ada harapan yang ia genggam begitu kuat, tetapi Allah membuatnya lepas perlahan, karena Allah mengetahui bahwa harapan itu akan menjadi beban yang berat jika terus dipaksakan. Pada saat seseorang mulai menerima hal ini, ia mulai mengerti bahwa apapun yang Allah tahan darinya sebenarnya adalah bentuk kasih sayang yang tidak selalu terlihat di awal. Manusia seringkali baru memahami alasan di balik takdir setelah waktunya berjalan cukup lama. Tetapi ketika seseorang benar-benar berserah kepada Allah, ia tidak perlu mengetahui alasan itu untuk tetap percaya. Ia cukup yakin bahwa apapun yang Allah pilihkan untuknya selalu membawa kebaikan, meskipun ia belum mampu melihatnya sekarang.
Keyakinan seperti inilah yang membuat hati menjadi lebih tenang, hati tidak lagi terikat kepada sesuatu yang rapuh, hati tidak lagi bergantung kepada sesuatu yang mudah hilang, hati mulai bersandar kepada sesuatu yang tidak pernah berubah, yaitu kehendak Allah yang penuh hikmah. Sahabatku, jika engkau pernah merasakan bahwa hidupmu terhenti, bahwa doamu seolah tidak menjawab apapun, bahwa usahamu tidak membuahkan hasil, ketahuilah bahwa diamnya takdir bukan berarti Allah menjauh darimu. Justru dalam diam itulah Allah sedang mengajarkan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Allah sedang mengajarkan bagaimana caranya bersabar tanpa menghilangkan harapan. Allah sedang mengajarkan bagaimana caranya tetap bergerak meskipun langkah terasa berat. Allah sedang mengajarkan bagaimana caranya percaya meskipun tidak ada yang terlihat. Diamnya takdir adalah bentuk didikan dari Allah agar seseorang tidak bergantung pada hasil, tetapi kepada Allah yang menentukan hasil itu. Ketika seseorang mulai memahami bahwa diamnya takdir adalah bagian dari rencana yang sempurna, ia tidak lagi merasa ditinggalkan. Ia justru merasa dipeluk karena ia menyadari bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang ia bayangkan. Dan ketika sesuatu yang Allah siapkan itu akhirnya datang, seseorang akan memahami bahwa penantian yang panjang, air mata yang pernah jatuh, dan doa yang pernah menggantung di langit tidak pernah menjadi sia-sia. Semuanya adalah bagian dari perjalanan panjang seorang hamba menuju kedewasaan hati, menuju ketenangan batin, dan menuju kedekatan yang lebih dalam kepada Tuhannya. Sahabatku, yang telah menempuh perjalanan panjang bersama renungan-renungan ini, tibalah kita pada saat ketika seseorang mulai memahami bahwa seluruh proses hidupnya, seluruh jatuh bangunnya, seluruh pencariannya, seluruh kesunyiannya, seluruh kekosongannya, dan seluruh air mata yang pernah jatuh selama ia berusaha kembali kepada Allah, bukanlah rangkaian peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan sebuah perjalanan yang dirancang untuk membentuknya menjadi hamba yang lebih mengenal Tuhannya, lebih mengenal dirinya sendiri, lebih mengenal makna sabar, lebih mengenal makna berserah, dan lebih mengerti bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya selalu berada dalam genggaman kasih sayang Allah yang tidak pernah terputus. Pada titik terakhir ini, seseorang biasanya mulai melihat ke belakang dengan hati yang telah banyak berubah. Ia mulai menyadari bahwa semua yang dulu terasa berat ternyata telah membawanya ke tempat yang lebih dekat kepada Allah. Semua yang dulu terasa tidak adil ternyata telah menguatkan jiwanya. Semua yang dulu membuatnya menangis ternyata telah membersihkan hatinya. Dan semua yang dulu ia pertanyakan ternyata telah membentuk kedewasaan iman yang tidak dapat ia beli dengan apapun. Ia mulai menerima bahwa perjalanan hidupnya bukan tentang bagaimana ia selalu kuat, tetapi tentang bagaimana ia selalu kembali kepada Allah, karena di sanalah kekuatan sejati berada. Ia mulai memahami bahwa seluruh perjalanannya sejak awal adalah undangan lembut untuk kembali kepada Tuhan yang selalu menunggu dengan kasih sayang yang tidak pernah berkurang sedikit pun. Maka pada bagian akhir ini, izinkan aku mengumpulkan seluruh makna perjalanan ini dan mengubahnya menjadi sebuah doa panjang. Doa yang menjadi jembatan antara hatimu dengan Tuhannya. Doa yang lahir dari pengakuan bahwa seorang hamba tidak memiliki apa-apa kecuali Allah. Doa yang menjadi penutup sekaligus kelanjutan dari perjalanan ruhani yang tidak pernah benar-benar selesai. Ya Allah, Tuhan yang maha menatap setiap rahasia hati, Tuhan yang mengetahui setiap luka yang kami simpan, Tuhan yang menguatkan kami ketika kami tidak lagi tahu bagaimana cara berdiri, Tuhan yang selalu hadir bahkan ketika hati kami terlalu lelah untuk menyebut nama-Mu. Kami memohon kepadamu dengan segala kelemahan kami, dengan segala kekurangan kami, dengan segala kegagalan kami, dengan segala tangisan yang pernah jatuh tanpa diketahui siapapun, agar Engkau menjadikan hati kami tempat yang Engkau cintai, agar Engkau membersihkannya dari kesombongan, dari rasa takut yang tidak perlu, dari keinginan yang tidak bermanfaat, dari keterikatan kepada sesuatu yang menjauhkan kami darimu. Ya Allah, lembutkan hati kami, sebagaimana Engkau melunakkan tanah paling keras dengan air hujan yang Engkau turunkan. Masukkanlah ketenangan dalam dada kami, sebagaimana Engkau memasukkan cahaya ke dalam tempat paling gelap. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa mengingat-Mu dalam keadaan lapang maupun sempit, sehat maupun sakit, gembira maupun sedih, kuat maupun rapuh. Ya Allah, perbaikilah hubungan kami denganmu, sehingga Engkau memperbaiki hubungan kami dengan segala sesuatu yang lain. Kuatkan langkah kami dalam kebaikan, meskipun kami sering goyah. Berikanlah kami kekuatan untuk melepaskan apa yang tidak Engkau takdirkan bagi kami.
dan berikanlah kami keberanian untuk menerima apa yang Engkau titipkan meskipun kami belum memahami hikmahnya. Ya Allah, jadikanlah perjalanan hidup kami bukan perjalanan yang sia-sia, tetapi perjalanan yang mengantarkan kami untuk semakin mengenal Engkau, semakin mencintai Engkau, dan semakin bersyukur atas setiap nafas yang Engkau titipkan. Ya Allah, peluklah hati kami dengan kasih sayang-Mu sebagaimana Engkau telah memeluk hati hamba-hamba terdahulu yang Engkau cintai. Ya Allah, Engkau yang maha dekat, jadikanlah kami hamba yang selalu merasa dekat denganmu. Ya Allah, Engkau yang maha mendengar, jadikanlah kami hamba yang tidak pernah berhenti berdoa kepadamu. Ya Allah, Engkau yang maha menuntun, bimbinglah seluruh langkah kami sampai akhir hayat kami. Dan ketika saat itu tiba, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang Engkau panggil dalam keadaan hati yang tenang, jiwa yang damai, dan iman yang Engkau ridhoi. Dan sahabatku, jika video panjang ini menyentuh hatimu, jika engkau merasakan manfaat, ketenangan, atau sedikit saja kehangatan dari kata-kata yang Allah izinkan untuk sampai kepadamu, maka izinkan aku mengajakmu dengan penuh kelembutan, tanpa paksaan, tanpa tekanan untuk menekan tombol subscribe, agar engkau tidak kehilangan lanjutan-lanjutan renungan seperti ini. Dengan subscribe, engkau sedang menjaga agar hatimu selalu memiliki tempat untuk kembali, memiliki ruang untuk merenung, dan memiliki langkah kecil menuju kebaikan yang tidak pernah berhenti. Terima kasih telah menyertai perjalanan panjang ini. Semoga Allah menjaga hatimu, memuliakan hidupmu, dan menuntun langkahmu hingga akhir.